Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Memberitakan Injil dengan segenap hati. Sahabat yang baik hati, Paulus mengatakan bahwa dia mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Sebab melalui Kristus Allah memberikan kasih dan pengampunannya kepada kita. Dan melalui Kristus kita memberikan ucapan syukur kita kepada Allah. Orang-orang Kristen di Roma, yakni di pusat kekuasaan politik dunia barat, sangat menonjol. Untungnya reputasi mereka sangat baik. Iman mereka yang kuat bisa dikenal dengan sendirinya di seluruh dunia. Ketika orang lain berbicara tentang jemaat kita atau denominasi kita, apa yang mereka katakan? Apakah komentar mereka tepat? Apakah kita lebih suka kalau mereka memperhatikan segi perkembangan pertumbuhan iman? Apa cara terbaik kita untuk membuat orang-orang di sekitar kita mengenal iman kita? Ketika kita terus-menerus mendoakan suatu pokok doa, jangan terkejut dengan cara Allah menjawab. Paulus berdoa untuk mengunjungi Roma supaya ia bisa mengajar umat Kristen di sana. Ketika akhirnya ia tiba di Roma, ia datang sebagai seorang tahanan. Paulus berdoa agar perjalanan aman dan dia memang tiba dengan aman setelah ditangkap, ditampar, kapalnya terdampar dan digigit oleh seekor ular berbisa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah pasti menjawab meskipun menurut waktunya. Dan ada kalanya dengan cara-cara yang tidak kita duga. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelayanan Paulus ini melalui suratnya, dia mengatakan dia berdoa kepada Tuhan dan banyak cara Tuhan untuk menjawabnya. Demikian juga dengan kita. Sungguh-sungguh mendoakan apapun itu, Tuhan pasti menjawabnya. Dan ketika kita menyaksikan kuasa Tuhan dalam menjawab doa kita, beritakanlah, perkatakanlah apa yang diberikan, dinyatakan Tuhan kepada kita. Sehingga melalui apa yang kita terima dari Tuhan, orang lain juga boleh menerima. Orang lain juga boleh menyaksikan kuasa Tuhan. Sebagaimana Paulus ingin berbagi kepada jemaat di Roma, maka demikian dengan kita juga. Mau berbagi apa yang telah kita terima dari Tuhan. Mau bersaksi, mau memberitakan Injil kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa memandang suku, tanpa memandang latar belakang. Tetapi seperti Paulus, dia bahkan mengatakan, aku berhutang. Dia menganggap pemberitaan Injil itu adalah sesuatu hal
yang dianggapnya tanda kutip seperti hutang. Artinya harus dibayar, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Demikianlah dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semua adalah orang yang berhutang. Hutang kita adalah memberitakan Injil dengan segenap hati. Maka lakukanlah, tunaikanlah. Mari kita sama-sama memberitakan Injil dengan segenap hati. Apa yang kita terima dari Tuhan, itulah yang kita beritakan melalui apa yang kita lakukan sehari-hari. Perkataan kita, segala hal yang kita lakukan menjadi alat kita memberitakan Injil dimanapun kita berada. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memampukan kita di dalam memberitakan Injil Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau semakin belajar dari firman Tuhan. Selalu berdoa untuk suatu hal yang kami harapkan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan punya banyak cara menjawab setiap permohonan kami. Kami mau memberitakan Injil Tuhan dengan segenap hati kami, melalui karakter kami, melalui kata-kata kami, pikiran kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami tidak melakukan tugas panggilan kami itu dengan segenap hati kami. Saat ini kami mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.